Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa yang dibaca Nabi ketika hujan turun, apalagi hujan itu lebat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, sayyiban nafi'a. Hujan yang turun ini hendaknya hujan yang membawa manfaat. Kalau dikhawatirkan hujan deras itu akan membawa bencana atau petaka karena saking deras, maka ditambah dengan hawalaina wala alaina. Ya Allah, hendaknya hujan yang turun ini di sekitar kami, jangan tepat di tempat kami, di negeri kami, di daerah kami. Wala alaina, alal akam, di pebukitan, wazarab, di anak-anak bukit, di butunil audiyah, di lembah-lembah, dan manabitis syajar, di tempat-tempat banyak pohon tumbuh. Itu yang dibaca Nabi ketika hujan turun. Karena kita tidak tahu apakah hujan yang turun itu membawa manfaat atau malahan mendatangkan mudarat kepada kita. Makanya kita berdoa kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita malam hari ini kita kutip sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan hadis sahih. Hadis nomor 1953. Bunyinya adalah dari Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, apabila Allah arada menginginkan, menghendaki, bi 'abdihi terhadap hambanya, al-khaira kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala ajjala menyegerakan lahu untuk si hamba itu al-uqubah, sanksi, hukuman lantaran dosa dan kesalahannya, fid dunya, di dunia ini. Wa idza arada Allah bi 'abdi syarr, sebaliknya apabila Allah arada menginginkan, menghendaki terhadap hambanya asyara, keburukan, amsaka anhu, Allah menahan, Allah tahan daripada hambanya itu bizambihi, hukuman, sanksi lantaran dosa-dosanya, hatta, hingga nanti yuafia, Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Iko awal kaji kita. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, kabar gembira
bagi hamba-hamba yang ditimpa cobaan atau musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena bisa jadi itu al-khaira, kebaikan yang Allah kehendaki di balik musibah itu, di balik cobaan itu, di balik apa-apa yang tidak kita inginkan terjadi. Karena bisa jadi itu sebagai kafarah, sebagai penghapus daripada kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat. Untuk itu kita dilarang bersuuzan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Makanya kita diajari ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, ya bacalah ucapan innalillah atau mohon kesabaran. Menyimak hadis itu kita lihat dalam beberapa penjelasan dan syarahan ulama. Salah satunya kitab yang kita bawa, apabila Allah irada. Salah satu sifat yang kita baca ketika kita dulu irada. Kudrah, irada. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Jadi apabila Allah berkehendak dan memutuskan apa yang dikehendakinya di alam sana, di Lauh Mahfuz, bahwa seorang hamba akan diberikannya kebaikan atau dikehendakinya kepada hamba itu kebaikan, maka dosa-dosa yang dilakukan si hamba, kesalahan-kesalahan yang dilakukan si hamba akan disegerakan sanksinya, ukubahnya, hukuman di dunia berupa musibah-musibah, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan oleh manusia, seperti sakit lah, atau ada masalah, atau ada problem, atau kegagalan. Pokoknya berbagai macam hal yang tidak menyenangkan kita alami, dan itu sebagai sanksinya. Lantaran dosa-dosanya didahulukan iqabnya di dunia, dan nanti di akhirat karena telah dihukum, diberi sanksi di dunia lantaran dosanya, di akhirat tidak dapat, tidak diberi sanksi dan tidak dihukum lagi. Maka jadilah apa yang menimpa, apa yang kita alami dan apa yang terjadi itu, jangan buru-buru kita mengambil satu sikap atau buruk sangka kepada Allah. Karena dalam ayat-ayat banyak dijelaskan, salah satunya firman Allah Ta'ala bahwa tidak terjadi suatu musibah melainkan karena fabima kasabat aydikum, lantaran kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Dalam Quran surah Asy-Syura surat ke-42 dijelaskan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-30 bunyinya, wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Diterjemahkan oleh ahli penterjemah, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Begitu terjemahannya. Intinya, tidaklah terjadi suatu musibah
Ana musibah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita sukai menimpa diri kita, itu musibah. Asal kata musibah itu adalah lemparan yang tepat mengenai sasaran. Jadi ketika kita kanai dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, berarti kita tapik kena sasaran. Menimpa asabah. Maka tidaklah menimpa seseorang suatu musibah, dan tidaklah seseorang ditimpa suatu musibah itu berupa hal-hal yang tidak diinginkannya, yang tidak disukainya, yang dibencinya, maka itu musibah. Pernah kejadian di zaman Rasulullah itu lampu padam, bukan lampu listrik, lampu di zaman itulah. Kemudian diriwayatkan tiba-tiba Rasulullah membaca innalillah. Kata sahabat, musibah haza. Ya Rasulullah, apakah ini musibah? Ya Rasulullah. Kullu ma'adal mu'min. Segala yang membuat orang mukmin itu tidak senang, terganggu, tersakiti, namanya musibah. Ini berarti apapun yang menimpa, apapun yang terjadi pada kita, kita tidak ingin, tidak suka, sakit, terganggu, terjaman, musibah bagi kita. Musibah bagi kita. Baik yang menimpa badan kita langsung atau menimpa psikis kita, hati dan jiwa kita. Misal sedih, duka, cameh, rusuh, khawatir, bimbang, tidak tenang, itu musibah yang menimpa jiwa. Kalau musibah yang menimpa fisik, tahu tak? Bisa sakit, bisa dingin-dingin, angin-angin, bisa luka-luka, bisa kaki terkilik. Atau musibah menimpa harta, tahu tak? Atau musibah menimpa anak-anak dan keluarga, atau musibah yang menimpa sesuatu yang bertali dengan kita, itu musibah. Dan tidaklah satu musibah itu terjadi melainkan fabima kasabat aidikum, maka itu terjadi sababiah, fabima lantaran, karena sebab kasabat aidikum, perbuatan tanganmu sendiri. Perbuatan tangan itu karena ulah kamu sendiri, karena dosa kamu sendiri, karena kesalahan kamu sendiri, karena maksiat kamu sendiri, karena kedurhakaan kamu sendiri, maka diberi hukuman dalam bentuk musibah. Kenapa diberi sanksi, dihukum? Karena Allah inginkan kebaikan. Sebab kalau hukuman di akhirat nanti berlipat ganda, berat. Itu menu kebaikan. Kenapa menu kebaikan? Ya, didahulukan balasan di dunia yang kita bisa menerimanya. Kita sanggup menghadapinya. Maka di situ dikecekkan bahwa disegerakan, ajjala ditakjilkan, disegerakan oleh Allah balasannya di dunia. Dan catatan yang berikutnya kita pahami adalah tidak satu musibah pun lah atau cobaan atau apapun yang menimpa kita melainkan sesuai dengan kadar tingkatan agama dan keimanan kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang lain 2398 bunyinya begini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala, siapa manusia yang paling berat, yang paling hebat cobaannya? Asyaddu bala. Nabi menjawab,
al-anbiya, para nabi. Para nabi-nabi adalah hamba-hamba Allah yang paling berat menerima berbagai macam bala, cobaan demi cobaan. Summal amsal. Kemudian orang-orang yang semisalnya, yang sepertinya. Fal amsal, lalu orang-orang yang sepertinya. Terus di bawahnya. Fayubtalar rajulu, maka akan dicobai, akan diuji seseorang ala hasbi dinihi, sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu. Jika agamanya, keimanannya itu kuat, maka istadda bala'uhu, cobaan yang diterimanya makin kuat lah, makin sangat lah. Kita orang awak barik baban semua gadang sungguh luang, baimbang gadang sungguh luang, makin gadang sungguh luang, makin barik baban itu. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika seseorang tu agamanya tipis, keimanannya sedikit, ubtuliya ala hasbi din, akan diberi cobaan sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya. Yang pasti Allah tidak memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Menunjukkan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, itulah cocok untuk awak. Allah tidak zalim. Allah tidak memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Cuma di kita taraso barik barangkali, taraso susah, taraso payah. Sebenarnya mampu. Fama yabrahul bala bil abdi, maka selalu dan senantiasalah bala, cobaan-cobaan itu akan dialami seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma'alai khati'ah, sampai-sampai nanti si hamba itu dialah banyak cobaan-cobaan, musibah-musibah yang menimpa yang dialaminya, tetapi nyo sabar dan tabah ridha, sehingga nyo berjalan di muka bumi ku nak berdosa oleh. Di kesalahan-kesalahannya lah dihapuskan melalui ukubah, musibah-musibah berupa sanksi itu. Di situ kita makanya jangan sampai berburuk sangka, jangan sampai menggerutu, mengupat, protes, apalagi membanding-banding. Tidak, karena itu adalah kebaikan yang Allah dahulukan. Musibah terberat, cobaan terberat, ya para nabi. Kita kutiplah sebuah hadis, sebuah riwayat. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Ketika itu Rasulullah yu'aku, ditimpa demam yang sangat tinggi. Al-humma, demam panas yang sangat tinggi, yang sangat hebat, namanya wa'ku. Wa'ku. Waw ain kaf. Ketika itu kecil Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah yu'aku wa'kan syadidan, ditimpa oleh demam panas yang sangat tinggi. Famasastuhu biyadi, lalu aku sentuh tubuh Rasulullah itu dengan tanganku. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan, engkau mengalami demam panas yang sangat tinggi sekali Rasulullah.
Jawapan Rasulullah ketika demam sangat tinggi itu, faqala Rasulullah SAW, ajal, betul, iya. Aku sedang mengalami demam panas yang luar biasa hebatnya. Inni aku kama aku rajulani minkum. Aku ditimpa oleh demam panas yang sangat hebat, sangat tinggi, sebagaimana dua orang kamu ditimpa demam panas. Berarti demam panas Allah itu 2 kali lipat apa yang dialami oleh kita. Itu suatu pertanda yang cobaan terberat itu Rasul sebenarnya awal. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqultu dzalika anna laka ajrain. Ya, engkau kan akan memperoleh 2 ganjaran besar Rasulullah. Kata beliau, ajal, iya, betul. Malahan ketika Rasulullah itu sakit, fi maradihi alladhi mata fi, ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau pingsan 3 kali. Ughmiya alaihi 3 marat, beliau pingsan 3 kali. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, karena beliau sakit kan di tempat Aisyah. Istri-istri beliau yang lain sepakat Rasulullah itu sakit ditempatkan di kamar Aisyah. Tentu Aisyah tahu apa yang dialami Rasulullah. Kata Aisyah, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi al-waja' min Rasulillah. Sepanjang sepengetahuan aku, tidak pernah aku melihat seseorang pun juga yang asyaddu alaihi al-waja', yang lebih hebat, lebih parah kesakitan dan penderitaannya dibanding dengan Rasulullah ketika sakit. Berarti sakit Rasulullah itu melebihi sakit kita. Kenapa? Nancakau balik. Asyaddu bala, cobaan terberat dialami oleh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul. Luar biasa. Dan cobaan itu ya sesuai ala hasbi dini, sesuai dengan tingkat keimanan orang. Tipis, tebal, sedikit atau banyaknya keimanan orang. Makin tinggi, makin kuatlah. Nah, bahasa orang awak, makin tinggi tang kayu, makin tinggi tang kayu, makin kuat angin menerpa. Jadi kita cari orang-orang taat, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang faqih itu, ya dia mengalami sesuatu yang berat. Sesuailah dengan apanya. Kalau makin gadang pesawat itu makin banyak orang yang bawa. Makin ketik sengguluang, itu sengguluang. Itu kena sengguluang. Ada orang awak malah berbuat lo, sengguluang betul, beban balik. Kau nak tahu ke seawal ke? Sengguluang betul, beban balik. Tanya ke Soal Yunus. Senggulung itu alas yang kita pakai di atas kepala untuk beban, sehingga kepala tidak terasa sakit, alas. Makin besar singguluang, tentu makin berat beban. Nah, sekarang singguluangnya tidak kain, batu. Singguluangnya batu, bebannya bari. Itulah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang peringkat keimanannya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Bagi para rasul bukan untuk mengampuni dosa, tapi untuk meninggikan, menaikkan derajat di sisi Allah. Bagi para rasul, karena kita yakin Nabi Muhammad itu dosanya tidak ada. Andaikan ada pun sudah diampuni oleh Allah. Makin tinggi derajat. Kalau bagi awak mendapat cobaan, itu ya papui dosa. Papui dosa sekaligus menambah pahala, mempertinggi
mempertinggi derajat. Ya tahu begitu. Kita tidak boleh salah sangka. Seperti ucapan kita lah misalnya. Padahalnya lah rajin mana ke surau. Siap tu. Beribadah taat. Tapi bang koman, kenapa tu? Bang koman tun. Bantu mana penderitaannya dia siap tu lah. Dia saleh, dia taat. Okay. Jadi awak kadang-kadang bisa jadi awak dia tidak menyadari atau tidak memahami atau tidak mengetahui. Sehingga kita menuduh orang-orang yang saleh, orang taat ko seakan-akan Allah benci kepada dia. Tidak aja. Nanti dari kiamat ya, penyesalan terbesar salah satunya adalah penyesalan orang-orang yang tidak pernah kena musibah di dunia. Tidak bara kena musibah. Kenapa begitu? Dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, kita lihat sebuah riwayat, sebuah hadis. Begitu dalam kitab Dalailul Falihin, syarah daripada Ridhaus Salihin. Kenapa membaca dasar kitabnya supaya ada dasarnya, supaya tidak cerita, itu dasarnya. Amal kutip mau tulis. Hadis itu dinukil di situ, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah, ingin sangat, berandai orang-orang yang datang dunia kon aman-aman set, sehat-sehat set, tidak ada ditimpa oleh musibah-musibah, cobaan-cobaan, paling-paling ringan-ringan. Batuaknya lagi batuak sajam, tidak batuak 3 hari. Ringan-ringan sen, namanya ahlul afiyah, orang yang mendapat afiat, selamat. Di hari kiamat nanti berkeinginan sangat. Ketika yu'ata ahlul bala as-sawab, ketika orang-orang yang banyak mengalami cobaan dalam hidup, bala-bala, musibah-musibah, tetapi nyo sabar dan ridha, dikasih oleh Allah ganjaran yang luar biasa lantaran kesabarannya. Sebab balasan kesabaran itu nanti akan disempurnakan di akhirat dalam surat Az-Zumar. Ketika Allah memberikan balasan ganjaran kepada orang yang banyak mengalami berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian dan musibah-musibah, tapi nyo sabar dan ridha, luar biasa pahalanya. Ketika itulah orang-orang yang tidak bara dapat musibah atau seketik dapat musibah atau memang tidak pernah dapat musibah, lau anna juludahum, berandainya, andaikan di dunia dulu kita atau mereka kanat quridat fid dunya bil maqarid, kulit mereka disayat-sayat, dipotong-potong dengan gunting atau pisau sampai luka-luka parah. Maksudnya begitu gadang besar ganjaran, pahala, balasan, kesabaran dan keredaan orang yang ditimpa musibah yang Allah berikan, sehingga andaikan kita dari dunia dulu kok dapat lo kita cobaan yang barik-barik, tentu kita akan menerima kini di akhirat balasannya luar biasa. Berarti nanti gua nak kini orang yang tak bara ditimpa dikenai cobaan berandai. Tapi kalau kini orang yang sehat-sehat, aman-aman saja, aman-aman saja, bahasa wakno hidup santai, masa depan cerah, bini rancak, mintuo kayo mati masuk surga, itu cerita-cerita orang. Aman-aman saja, santai-santai saja, tidak masalah. Sakit ke jarang, misal begitu. Berartinya dapat keselamatan di dunia.
Tapi nanti di akhiratnya termasuk orang yang berangan. Jadi jangan sampai kita merasa bangga, lo ada apa musibah. Berarti andaikan terjadi itu, khawatirlah kita nanti. Khawatir kita. Hadis yang pertama kita baca. Apabila Allah berkehendak, berkeinginan, idza arada Allah bi'abdihi syarra, Allah berkehendak atau ingin terhadap seorang hamba keburukan, kejelekan, maka amsaka anhu bidzambi, Allah tahan untuk memberikan uqubah, sanksi atas dosanya. Dosanya tidak diberi sanksi, tidak diberi hukuman di dunia, dipabiarkan saja. Kalau awak salah faham kadang-kadang, lah mantun dosono, terus salah faham awak, lah begitu kerajonya, lah bangana, lah begini, tapi kok nak bawa sih, aman sih. Kita carilah orang yang paling senang di Indonesia agak. Kawan Ibu Umainah, produksi nak salah. Aman saja. Kadang-kadangnya lah, mentiko ciri katakannya, aman saja. Awak kadang-kadang salah paham loh. Mau kau dipabian Allah saja. Jadi maunya kita atur Allah. Ada istilahnya dah, kan namanya mempertinggi tempat jatuh. Dalam istilah agama namanya istidraj. Pabian saja. Lapel. Bila perlu nanti tidak disentuh-sentuh. Tidak disentuh. Fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum. Kamu jangan mengira Allah menunda, Allah lengah, abai, tidak peduli, mempelapis saja orang-orang yang zalim pun tidaklah. Cuma Allah menunda, mengundurkan sampai sesaat. Bisa jadi nanti di hari kiamat saya dipokan, saudara. Tahu poka? Tidak tahu poka. Di hari kiamat saya saudaranya menerima. Di situ pentingnya kita mengenal, memakrifati Allah melalui nama-nama dan sifatnya, supaya kita jangan buruk sangka. Di situlah pentingnya kita bertaklim, agar kita dapat pedoman, dapat petunjuk. Nan sampai kita nan sehat-sehat kah? Sehat-sehat sih, maka lama ciri lasuah lalu berkeruah. Babini pamuah. Makan bertambuh, bini bertambuh lupa. Jalan sampai terbadaya gitu. Kita sedang diuji. Karena yang namanya ujian cekot itu kan ada yang berupa hal yang menyenangkan, namanya fitnah. Fitnah pernah kita sampaikan siko dulu, bila lupa, yakin berlupa. Bang ko lupa kita tidak terkenal tak? Dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, disebutkan di situ bahawa istilahnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan cobai kamu dengan hal-hal yang syar, hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Kami coba kamu dengan itu. Wal khair, juga kami akan cobai kamu dengan hal-hal yang menyenangkan, yang baik-baik, yang disukai, yang disenangi. Menceko, senang-senang sen, senang-senang sen. Pangkai naik, gaji bertambah, prestasi meningkat. Pokoknya itulah senang-senang sen. Itu ujian fitnatan. Itu fitnah ujian. Apakah kamu bersyukur, makin taat, makin mendekat, makin tunduk, tawadu, atau malah sebaliknya, tidak syukur,
sombong, angkuh, makin menjarak daripada Allah pemberi nikmat. Nah, ketika itu diuji. Qarun misalnya. Atau Nabi Sulaiman yang mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an afkuru. Ini semua kan kurnia Tuhan untuk mencobaiku. Kalau Qarun mengatakan ini karena kehebatanku. Nanti. Jadi jangan lupa kalau awak tidak ditimpa-timpa musibah, tidak ada cobaan-cobaan aman-aman saya, kita pasti curiga. Curiga awak. Kita curigai bisa jadi kita termasuk orang yang ditunda hukuman dosa kita di akhirat, atau bisa jadi kita sedang diangkat ke atas untuk diampeng ke bawah, atau bisa jadi kita sedang diuji mana, bersyukur atau kufur, tawadu atau sombong, lalai atau makin taat. Tiga saja jihad. Nah, dia lah hampir masuk ke tu. Kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita bahawa mari kita tidak cepat berburuk sangka. Namanya bersuuzan kepada Allah. Karena Allah itu sudah katakan melalui hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau dia menyangka yang tidak-tidak, yang buruk-buruk, yang bukan-bukan, aku perturutkan sangkaan mereka. Janganlah kita bersuuzan kepada Allah. Satu. Yang kedua, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu ada yang dihapuskan di dunia dengan cara orang yang berdosa, orang yang bersalah itu mengalami musibah. Dan musibah itu pertanda dosa kesalahannya sedang di-delete, di-cut, dihapus. Untuk itu kita diperintahkan untuk sabar. Sabar. Ayat ini baca oleh Ustaz Imam kita, cakap itu mana? Ujungnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu Allah beri seperti itu kan lantaran kesabaran. Sabar. Kemudian ketika kita ditimpa cobaan dan musibah, yang pertama dulu supaya musibah itu ringan, capek-capek kita balikkan. Nanti jadi ko lah sesuai dengan nanti tulis di alam azali, di luah mahfuz. Nanti tulis di atas nalar ditetapkan oleh Allah, pasti terjadi, nak akan meleset pada waktu di tempat yang telah ditetapkan. Nah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, cobaan atau apapun, capek kembalikan. Itulah gunanya iman kepada takdir. Kita tahunya takdir itu setelah terjadi. Kalau belum terjadi, tidak tahu. Terjadinya, capek balikan. Balikan kata. Itu dapat meringankan musibah. Namanya likai la ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu jangan terlalu bersedih sampai-sampai putus asa, hilang pegangan terhadap apa yang luput daripada kamu. Kalau kita ditimpa musibah, agar musibah itu ringan, kemudian berdoalah agar kita diberi kekuatan menghadapi musibah. Salah satu doa yang terkenal diajar Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahdil bala, cobaan yang sangat berat, atau judil bala, suatu cobaan yang hampir-hampir tidak mampu untuk menghadapinya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala atau juhdil bala. Semoga kita orang yang memahami hakikat suatu musibah, manfaat suatu musibah, dan rahsia di balik musibah, agar kita jangan sampai berburuk sangka kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nan musibah jangan minta. Jangan. Ujian jangan minta. Jangan. Tapi kalau tiba, lalui. Hadapi, jangan berburuk sangka, terimalah. Karena ada rahmat di balik musibah bagi orang yang paham. Sekian kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.